Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Amalia Wiryani dari kelas HES 6C akan menjawab pertanyaan tentang UAS dalam mata kuliah Hukum Penanaman Modal. Baik, untuk soal yang pertama yaitu tentang pengertian, asas dan tujuan hukum penanaman modal di Indonesia. Nah, dalam perspektif hukum Indonesia, penanaman modal atau investasi didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 sebagai segala kegiatan penanaman modal oleh pihak domestik atau asing untuk usaha di Indonesia. Lalu regulasi ini berdiri di atas asas-asas seperti kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama, dan keberlanjutan, yang semua bertujuan menciptakan iklim investasi yang stabil dan bertanggung jawab. Nah, tujuan utama hukum penanaman modal sendiri adalah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan teknologi, mengembangkan ekonomi kerakyatan, serta pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, singkatnya, hukum investasi di Indonesia ini dirancang untuk menarik modal dan mengarahkan demi pembangunan ekonomi yang komprehensif. Baik, untuk soal yang pertama yaitu pengaruh regulasi investasi terhadap tingkat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, regulasi penanaman modal di Indonesia yang direformasi signifikan oleh Undang-Undang Cipta Kerja secara langsung mempengaruhi investasi. Pemerintah menawarkan insentif, misalnya tax holiday, bea masuk rendah, dan kemudahan OSS untuk menarik modal, sementara pembatasan tertentu seperti sektor tertutup, kemitraan UMKM tetap ada untuk melindungi kepentingan nasional. Nah, insentif ini meningkatkan daya tarik investasi, sementara penyederhanaan regulasi memudahkan prosesnya. Nah, dampak positifnya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sangat jelas, yaitu meningkatkan PDB, menciptakan lapangan kerja, transfer teknologi dan diversifikasi ekonomi, dan peningkatan daya saing. Nah, regulasi yang tepat dan implementasi yang efektif adalah kunci untuk memaksimalkan manfaat investasi bagi Indonesia. Untuk soal yang ketiga yaitu tentang kepastian hukum dan penegakan kontrak, dampaknya pada kepercayaan investor dan stabilitas ekonomi. Nah, kepastian hukum, stabilitas kebijakan, transparansi, perlindungan hak properti, dan penegakan kontrak. Nah, sistem peradilan yang efisien dan adil adalah fondasi yang krusial bagi kepercayaan investor di Indonesia. Investor membutuhkan jaminan bahwa aturan tidak berubah tiba-tiba dan perjanjian dapat ditegakkan. Kepercayaan ini mendorong investasi jangka panjang. Sebaliknya, ketidakpastian di kedua area ini akan mengikis kepercayaan, menghambat aliran modal, dan meningkatkan biaya investasi. Menghambat aliran modal, meningkatkan biaya investasi, dan akhirnya mengancam stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, perbaikan berkelanjutan pada aspek kepastian hukum dan penegakan kontrak sangat esensial untuk menarik dan mempertahankan investasi yang berkualitas. Baik, untuk soal yang keempat, yaitu hak dan kewajiban investor dalam menciptakan iklim investasi kondusif dan bertanggung jawab. Nah, hukum penanaman modal di Indonesia ini memberikan hak-hak penting kepada investor, misalnya perlindungan hukum, repatriasi modal, akses fasilitas untuk menarik dan melindungi investasi mereka. Namun, investor juga memiliki kewajiban-kewajiban seperti menerapkan GCG dan CSR dan mematuhi hukum lingkungan yang memastikan investasi bertanggung jawab dan memberikan manfaat sosial serta lingkungan. Nah, keseimbangan antara hak dan kewajiban ini bertujuan menciptakan iklim investasi yang kondusif, menarik modal sekaligus bertanggung jawab memberi manfaat bagi negara dan masyarakat. Dengan demikian, investasi tidak hanya menguntungkan investor, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan stabilitas ekonomi nasional.
Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal UAS. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.